Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cini Maharani, NIM K71190057. Di sini saya akan memaparkan tugas materi genetika. Untuk soal nomor 1, buatlah sebuah kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah kedua orang tua yang berebut. Untuk meyakinkan hasil dari persilangan tersebut, dilakukan juga tes PCR. Jelaskan bagaimana proses tes PCR terjadi sehingga disimpulkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari orang tuanya. Pada tahun 2017, ada bayi perempuan yang ditemukan di depan sebuah panti asuhan. Bayi itu diberi nama Lia. 4 tahun kemudian datanglah 2 pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya. Berikut data golongan darah dari masing-masing yang akan dicek. Yang pertama, Lia memiliki golongan darah O. Sedangkan pasangan pertama ada Pak Burhan dan Bu Ita, di mana memiliki golongan darah AB dan O. Dan pasangan kedua ada Pak Anton dan Bu Ratna, yang keduanya memiliki golongan darah O. Nah, untuk yang pertama, pasangan Pak Burhan dan Bu Ita, di mana memiliki golongan darah AB dan O. P1-nya itu Pak Burhan IA dan Bu Ita IO. Sedangkan genotip Pak Burhan IA-IB dan Bu Ita IO dan IO. Kemudian disilangkan menghasilkan fenotip IA-IO, IA-IO, IB-IO, IB-IO, di mana IA dan IO itu golongan darah A dan IB-IO itu golongan darah B. Jadi kemungkinan anak dari pasangan Pak Burhan dan Ibu Ita bergolongan darah A 50% dan golongan darah B 50%. Nah, untuk pasangan kedua ada Pak Anton dan Bu Ratna, di mana Pak Anton memiliki golongan darah O dan Bu Ratna juga O, sehingga mereka sama-sama memiliki P1-nya IO dan IO, genotipnya IO dan IO semua. Maka fenotipnya adalah IO dan IO, di mana golongan darah itu O. Jadi kemungkinan anak dari pasangan Pak Anton dan Bu Ratna bergolongan darah O itu 100%. Maka dapat disimpulkan dari kedua data tersebut terbukti bahwa orang tua kandung dari Lia adalah Pak Anton dan Bu Ratna. Untuk lebih meyakinkan bahwa Lia adalah anak dari Pak Anton dan Bu Ratna, maka dilakukan tes PCR. Sebelumnya, apa itu tes PCR? PCR merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Cara memeriksa tes DNA dilakukan dengan cara mengambil STA dari anak, selanjutnya di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Selanjutnya, proses PCR. Tahap melakukan tes PCR yaitu tabung berisi campuran PCR dimasukkan ke dalam mesin PCR Courbet dengan kondisi PCR denaturasi awal pada suhu 90 derajat Celcius selama 4 menit, dilanjutkan ke siklus suhu yang terdiri dari yang pertama, denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 1 menit, yang kedua, annealing pada suhu 57 derajat Celcius selama 1 menit, dan yang ketiga, ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Tahap tersebut dilakukan selama 35 siklus dan dilanjutkan ekstensi akhir pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit, bisa juga bergantung pada DNA yang ingin dikopi. Hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasi menggunakan gel elektroporesis. Prinsip dari gel elektroporesis yaitu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matris gel berarus listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Sebagai standar digunakan DNA ladder untuk mengukur ukuran suatu fragmen DNA hasil PCR. Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika memiliki urutan dan pengulangan setidaknya pada 16 STR yang sama dengan keluarga kandungnya, maka kedua orang yang dicek memiliki ikatan saudara kandung atau hubungan darah yang dekat. Kemudian soal nomor 2, untuk mengecek seseorang mengidap virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan tes antigen. Jelaskan perbedaan keduanya dengan detail dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi.
Rapid test antigen. Rapid test antigen adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi. Rapid test antigen untuk virus corona dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan rapid test antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid test antigen virus corona memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding rapid test antibody. Kemudian rapid test antibody. Rapid test antibody adalah tes diagnostik cepat COVID-19 yang dijalankan untuk mendeteksi keberadaan antibody dalam darah. Ketika terinfeksi corona, tubuh akan menghasilkan antibody dalam beberapa hari atau pekan kemudian. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang diambil melalui ujung jari yang kemudian diteteskan pada alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibody diteteskan di tempat yang sama dengan darah. Rapid test antibody terlalu dini dinilai dapat menghasilkan negatif palsu. Hal ini disebabkan sistem kekebalan tubuh memerlukan waktu 1-2 minggu untuk membentuk antibodi terhadap suatu virus. Dengan kata lain, meskipun sudah terinfeksi, tetapi virus dapat tidak terdeteksi akibat tubuh belum memproduksi antibodi. Hasil pemeriksaan rapid test antibodi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif itu positif dan non-reaktif itu negatif. Kemudian perbedaan rapid test antibodi dan rapid test antigen terletak pada nama lain. Untuk tes antibodi itu nama lainnya tes serologi dan tes antigen tes diagnosa cepat atau rapid swab. Kemudian untuk sampelnya tes antibodi itu darah dan tes antigen itu lendir dalam hidung dan tenggorokan. Untuk sasarannya tes antibodi itu antibodi dalam darah dan tes antigen itu protein dari virus corona. Dalam diagnosanya tes antibodi sebagai proses screening awal dan tes antigen identifikasi virus corona aktif. Untuk lama deteksi, tes antibodi 5-10 menit dan tes antigen 20-30 menit. Untuk akurasi, tes antibodi kurang akurat dan tes antigen deteksi real time sensitivitas hingga 80%. Untuk tujuannya, tes antibodi mengidentifikasi kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona dan tes antigen itu identifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Kemudian alasan mengapa rapid test antigen lebih akurat dibanding rapid test antibody adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibody yang dideteksi adalah keberadaan antibody dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibody dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Itulah sebabnya rapid test antigen sudah bisa atau paling baik dilakukan ketika seseorang baru saja terinfeksi virus corona. Jadi, sebelum antibodi muncul untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen yang bertugas mempelajarinya. Nah, keberadaan antigen itulah yang dideteksi oleh rapid test antigen. Soal nomor 3, buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Nah, di sini ada perkawinan trihibrid. Perkawinan trihibrid adalah perkawinan antara individu dengan 3 sifat berbeda. Persilangan trihibrid kacang kapri itu yang pertama ada tinggi kuning bulat dan kedua ada pendek hijau keriput. Dengan keterangan T besar itu gen untuk tinggi pada batang, T kecil gen untuk pendek pada batang, K besar gen untuk kuning pada biji, K kecil gen untuk hijau pada biji, B besar gen untuk bentuk bulat pada biji, dan B kecil gen untuk bentuk keriput pada biji. Kemudian disilangkan di mana T besar, K besar, B besar, B besar itu fenotip tinggi kuning bulat, disilangkan dengan T kecil, K kecil, B kecil itu fenotipnya pendek hijau keriput, menghasilkan gamet T besar, K besar, B besar, disilangkan dengan T kecil, K kecil, B kecil, menghasilkan fenotip T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil dengan tinggi kuning bulat. Kemudian disilangkan kembali T besar, T kecil, K besar,
K kecil B besar B kecil diserangkan menjadi gamet T besar K besar B besar dan T besar K besar B kecil, T besar K kecil B besar, dan T besar K kecil B kecil, T kecil K besar B besar, T kecil K besar B kecil, T kecil K kecil B besar, T kecil K kecil B kecil. Dapat dilihat tabel berikut itu sudah diberi keterangan keturunan kedua F fenotip 2 sebanyak 2N pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3, kemudian 2 dikuadratkan itu sama dengan 64 keturunan. Perbandingan fenotipnya, tinggi kuning bulat itu 27, tinggi kuning keriput 9, tinggi hijau bulat 9, tinggi hijau keriput 3, pendek kuning bulat 9, pendek kuning keriput 3, pendek hijau bulat 3, pendek hijau keriput 1. Kemudian kombinasi gen itu 27 kombinasi T besar, K besar, B besar itu tinggi kuning bulat itu 3 gen dominan, 9 kombinasi tinggi kuning keriput itu 2 gen dominan, 9 kombinasi tinggi hijau bulat itu 2 gen dominan, 3 kombinasi tinggi hijau keriput itu 1 gen dominan, kemudian ada 9 kombinasi pendek kuning bulat itu 2 gen dominan, 3 kombinasi pendek kuning keriput 1 gen dominan, 3 kombinasi pendek hijau bulat 1 gen dominan, 1 kombinasi pendek hijau keriput itu 0 gen dominan. Selanjutnya, soal nomor 4, carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofili, lalu dijelaskan peta tersebut. Pengertian hemofilia itu menurut situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, hemofilia adalah kondisi kelainan darah yang sulit untuk menggumpal atau membeku karena tubuh kekurangan protein pembekuan darah. Alhasil darah penyintas tidak dapat dihentikan apabila terluka. Ketika pendarahan terlambat ditangani, hemofilia dapat membawa penderita pada kecacatan fisik dan berujung pada kematian. Nah, berikut ini peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Untuk penjelasannya, penyebab Ratu Victoria dapat menjadi pembawa penyakit genetik hemofilia adalah beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedarah atau incest. Padahal pernikahan antar saudara di keluarga dapat menimbulkan efek buruk untuk keturunannya. Walaupun Ratu Victoria bukan pelaku incest, tetapi tindakan keluarganya yang membuat ia menjadi pembawa penyakit hemofilia. Kemudian penyakit ini mendapat julukan penyakit kerajaan ketika Ratu Victoria, nenek buyut Ratu Elizabeth II, melahirkan anak ke-8-nya, Pangeran Leopold. Berdasarkan pemberitaan British Medical Journal pada 1868, Ratu Victoria dan dokter kerajaan tidak tahu anak laki-lakinya itu sakit apa. Padahal Leopold adalah penderita hemofilia sehingga luka memarnya sulit untuk pulih dan sering mengalami pendarahan. Dengan kondisi pengetahuan dunia dan tenaga medis tentang penanganan pasien hemofilia yang minim, akhirnya Leopold meninggal dunia pada saat berumur 31 tahun karena pendarahan otak. Selain itu, 3 anak-anak perempuannya, Putri Victoria, Putri Alice, serta Putri Beatrice, tidak positif hemofilia, tetapi mereka menjadi pembawa genetik penyakit tersebut. Buktinya pada 1928, Viscount Termaton, anak laki-laki Alice, meninggal dengan penyebab yang sama seperti Leopold, yaitu pendarahan otak. Masalahnya, ketiga putri Ratu Victoria menikahi pria yang merupakan bangsawan dari Spanyol, Jerman, dan Rusia. Akibatnya, penyebaran penyakit ini menjadi semakin meluas ke kerajaan lain. Sebenarnya, hemofilia sering terjadi pada laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X karena penyakit genetik ini berasal dari kelainan kromosom X. Dalam perhitungan genetis, perempuan memiliki 2 kromosom X yang dapat membuatnya hanya sebagai pembawa atau carrier penyakit hemofilia. Maka dari itu, peluang keturunan laki-laki untuk terkena hemofilia lebih tinggi. Di sisi lain, perempuan dapat terjangkit hemofilia bila ayahnya hemofilia dan ibunya merupakan carrier, namun kasus ini jarang terjadi. Berikut itu merupakan referensi-referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.